Kalau mau jadi artis kan harus bisa acting. Waktu aku acting sakit, guru percaya. Terus aku boleh pulang sekolah duluan deh. Terus kalau ada yang mau minta pijit, Akang pergi sendiri. Masa ngajak istri sama anak? Akang punya istri, Punya? punya anak. Punya satu perempuan cantik lagi. Maaf, Akang bukannya nggak bisa lihat. Iya Kang, Udah kamu hitung buat modal jualan cireng. jualan cirengnya nggak jadi. Kenapa? Teki nanti katanya mau tetap tinggal di sini. Terus katanya butuh supir. Bagus. Berarti saya nggak perlu mikirin modal buat kamu. Halo, Jadi nggak? Mau ketemu di mana? nggak jadi. Saya jualan cirengnya nggak jadi. Kenapa? Perusahaan tempat saya nggak jadi tutup. Terus sayanya masih dibutuhkan, masih diminta kerja. Sebagai manajer? Iya, Ya udah tuh kalau gitu mah. maaf ya. Oke, no problem. Halo, Aku habis olahraga nih. di mana? Di Saparua? Wah, berarti pakai baju olahraga dong. Iya, kenapa gitu? Pasti kamu lebih sehat. Iya, sekarang lagi minum susu biar 4 sehat 5 sempurna. Mau dong. Susu? Bukan. Aku mah sukanya kopi. Maunya apa? Ikut olahraga. Biar sehat. Iya, biar sekalian bisa lihat kamu pakai baju olahraga. Boleh, besok pagi jam 7. Oke, Dadah. dah. Habis telepon pacar. Bukan, Siapa? kepo deh. Apa? Teteh besok mau pergi pagi. Belum tahu. Kenapa? Kalau nggak mau pergi pagi, terus kalau boleh, saya mau minta izin. Izin apa? Mau olahraga. Kalau mau olahraga, olahraga aja. Gak usah minta izin. Olahraganya di Saparua. Gak bisa di halaman rumah atau di sekitar komplek aja. Biar banyak temennya. Yaudah, Terima kasih, Teh. KTP, SIM, STNK. Satu paket dalam dompet. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Pasti kamu pernah baca kalimat itu di spanduk ya. Iya. Sih kan pengen Akang selamat sampai tujuan. Kamu nggak nanya helmnya SNI atau enggak? Enggak, Daisy udah tahu. Ya udah, akan berangkat. Ya.
Kamu nyaman dengan pekerjaan kamu sekarang? Maksud Akang? Kalau kamu nggak ngerti pertanyaannya, ya sudah. Udah lama kita jualan cilok. Gini-gini aja. Gini-gini aja gimana? Penghasilannya masih belum ngejar penghasilan kita dulu. Waktu kita masih jadi copet. Iya, Kamu jadi copet lagi. aku nggak ngomong gitu. Awas aja kalau kamu jadi copet lagi. Enggak, Aku nggak bakal mau jadi teman kamu lagi. jangan dong. Kebiasaan, suka cari kesempatan. Kesempatan apa? Barusan tangan kamu kayak gini. Ah, kamu juga. Aku ngasih contoh tahu. Coba kasih contoh sekali lagi. Barusan kurang jelas. Enak aja. Duh, Sain, kaki Tatu Dewi. biarin. Dari kerjaan sekarang, penghasilan saya lumayan. Bisa ngasih anak, istri, dan mertua makan. Bisa punya rumah baru di tempat yang lebih nyaman. Bisa beli motor baru karena motor saya yang lama sudah tua dan suka sakit-sakitan. Tapi setelah Kang Bahar nggak ada, saya jadi inget terus obrolan-obrolan saya sama dia. Bisnis kita, bisnis yang bagus. Tapi bukan bisnis yang baik. Terus rencana Akang apa? Pensiun. Akang mau pensiun? Ya, Kapan? maunya sekarang juga. Tapi saya juga ingat pesan Kang Bahar. Bisnis ini melibatkan banyak pihak. Melibatkan banyak orang. Bisnis yang menguntungkan. Banyak yang menginginkan. Kalau ditinggalkan begitu saja, bakal banyak yang memperebutkan. Bakal ada kekacauan. Satu-satunya jalan aman. Semua orang yang ada di bisnis ini pensiun. Mungkin kita harus jualan yang lain. Bukan jualan cilok. Jualan apa? Nggak tahu. Mungkin kita harus cari kerjaan yang lain, bukan jualan. Kerja apa? Nggak tahu. Yang punya pikiran bukan cuma saya. Kamu juga. Iya, Kang. Yang harusnya mikir bukan cuma saya. Kamu juga. Iya, Kang. Kamu mikir dong. Udah, Idenya kamu apa? belum ada. Katanya udah mikir. Iya, tapi belum ada ide. Kamu udah mikir juga? Udah, Udah ada ide? belum. Sama aja. Saya sudah mikir sejak kemarin-kemarin. Sekarang giliran kamu. Iya, Kang.
Kang Mus, apa kabar? Baik, Turut berduka cita, Kang Bahar sudah tidak ada. ya. Jaga. Siap. Kiri kiri. Turun. Memangnya yang barusan sudah berhasil kamu sikat? Belum. Kenapa turun? Masa nenek-nenek disikat juga? Halo? Halo, bagaimana sudah ada pendapatan? Belum, Bos. Kalian operasi sudah berapa jam? 2 jam. Masa belum ada pendapatan? Barusan sudah hampir, tapi nggak jadi. Saya nggak tega. Kenapa? Calon korbannya nenek-nenek, Bos. Saya kasihan. Kita itu copet profesional, nggak boleh ada belas kasihan. Jangan pandang bulu, mau bulunya masih hitam atau sudah putih, sikat. Jangan pandang kulit, mau masih kencang atau sudah kusut, sikat. Siap, Bos. Kembali operasi. Siap, Bos. Ayo kita operasi lagi. Kalau calon korban kita nenek-nenek lagi, saya nggak akan lihat bulu. Saya nggak akan lihat kulit. Langsung saya sikat. Kang, Maaf, Kang. Saya kira bohim. bangun. Kamu kesini mau kerja atau tidur? Kerja, Kang. Kenapa tidur? Ngantuk. Kamu harusnya bantu sopir atau kondektur cari penumpang. Bantu penumpang cari angkot atau bis. Ada penumpang perempuan atau orang tua. Kamu bantu bawain barang bawaannya. Jaga keamanan. Jangan sampai ada copet, jamret, atau tukang todong beroperasi di sini. Biar kamu dianggap pantas buat narik uang dari supir atau loket karcis. Bukan molor. Ledang, 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 ledang. Ledang, 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 ledang. Ledang, 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 ledang. Ledang, ledang. Ledang, 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 ledang. Kang. Mana Bohim? Udah berangkat pulsa belum, Kang? Kang Bahar sudah nggak ada. Tapi juklak alias petunjuk pelaksanaan yang dia buat masih ada di sini saya. Mudah-mudahan masih ada juga di sini kamu. Iya, Kang. Kita ini bukan maling, bukan pemeras. Kita bukan cuma mengambil, tapi juga memberi. Kata Kang Bahar, ini bisnis. Semua harus diuntungkan. Kasih keuntungan ke sopir-sopir, loket karcis, penumpang. Baru setelah itu kita berhak mendapat keuntungan. Jangan cuma enak-enakan molor, bangun, terus minta uang. Saya nggak gitu, Kang. Kamu nggak gitu, tapi anak buah kamu begitu. Itu tanggung jawab kamu. Iya, Kang.
Mau apa kamu? Hei, mau kemana? Mau kuliah? Yang benar. Iya. Kalau mau kuliah, kuliah yang benar. Jangan nyopet. Halo. Bagaimana? Berhasil? Saya nggak mau dengar jawaban kalian gagal lagi. Halo? Halo. Bagaimana? Halo? Halo. Kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Soalnya jawabannya jawaban yang bos nggak mau denger. Kamu gagal lagi? Iya bos. Kenapa gagal? Calon korban tahu kalau mau dicopet. Terus nyerang. Untung saya sama Arman bisa kabur. Makanya kalau cari korban, jangan laki-laki tinggi gede. Tapi cari perempuan yang lemah tak berdaya. Ini juga perempuan. Perempuan yang gimana? Nenek-nenek kecil. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak hampir kecopetan. Emak kecopetan? Hampir. Ada yang nolong? Boro-boro. Semua orang yang diangkut cuman bengong. Jadinya cuman emak yang repot sendirian ngehajar 2 copet. Untung kabur. Kalau enggak, emak habisin sekalian. Desik, desik, desik. Akang mau nyebrang? Iya. Ayo Kang. Akang mau kemana? Ke Ciroyom. Mau pulang? Mau pergi Ke tempat siapa? ke tempat Pak Dedi. Saudara? Bukan. Temen? Bukan. Terus Pak Dedi itu siapanya Akang? Bukan siapa-siapa saya. Kenal? Enggak. Maaf, saya jadi penasaran. Akang mau pergi ke tempat orang yang Akang nggak kenal. Ada keperluan apa? Mau mijit? Akang tukang pijit? Iya. Aku suka bingung kalau ditanya udah gede mau jadi apa. Kalau aku sih mau jadi artis. Hah? Akang udah lama jadi tukang pijit. Sudah. Bisa mijit dari mana? Pelatihan di Departemen Sosial. Jadi artis itu enak, terkenal, banyak yang minta foto lagi. Kalau ada yang mau minta pijit, gimana cara hubungin Akang? Telepon Telepon kemana? ke HP saya. Akang punya HP? Punya dong. Kalau mau jadi artis kan harus bisa acting. Waktu aku acting sakit, guru percaya.
Terus aku boleh pulang sekolah duluan deh. Terus kalau ada yang mau minta pijit, Akang pergi sendiri. Masa ngajak istri sama anak? Akang punya istri, Punya? punya anak. Punya satu perempuan cantik lagi. Maaf, Akang bukannya nggak bisa lihat.